Siap-siap Dr. Sarifudin Sudin. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 beserta segenap anggota Komisi 3, yang terhormat Pak Menkumham beserta jajaran. Pertama tentu kami dari fraksi Demokrat mengaturkan apresiasi atas capaian atau achievement terkait dengan Digital Government Award yang telah dihasilkan oleh Kemenkumham. Tentu capaian ini bukan hanya kemudian sekedar penghargaan, tapi ini adalah bukti nyata kerja keras dari jajaran Kemenkumham untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, lebih mudah dan lebih transparan buat masyarakat. Saya telah membaca dan mencermati apa yang disampaikan Pak Menkumham. Memang cukup jelas di beberapa hal terkait juga dengan di Dirjen AHU, kemudian pemasyarakatan segala macam. Cuman saya ingin mendalami terkait dengan Dirjen Imigrasi. Kebetulan ini juga dirjennya baru dan satu alma mater dengan saya ini. Nah, tapi ada yang menarik, bukan itu yang saya inginkan, karena ketika Pak Silmi awal-awal diberikan amanah sebagai dirjen, targetnya cukup bagus Pak, harapannya cukup bagus, bahkan beliau saya baca dan saya dengar di media bahkan menargetkan dalam kinerja dalam 90 hari begitu yang akan dilakukan oleh beliau gitu. Saya mencermati itu. Nah, memang kalau melihat paparan ini, salah satu target PNBP yang diharapkan terbesar di Kemenkumham adalah dari imigrasi. Angkanya juga cukup fantastis begitu. Ditambah lagi, Pak Silmi di awal-awal menyampaikan bahwa salah satu harapan beliau memimpin di Dirjen ini adalah memperluas dukungan terkait dengan perekonomian kita gitu ya, baik dari sektor investasi hingga pariwisata begitu. Nah, tentu ini tidak lain juga terkait dengan kemudahan di bidang di bidang imigrasi atau pelayanan imigrasi gitu. Namun Pak, di satu sisi tentu kita juga harus mendengar dan melihat fakta di lapangan terkait dengan program-program ataupun kemudian target serta lompatan-lompatan dan terobosan yang dibikin oleh Pak Menko Polhukam, Pak Menkumham. Ya elah. Ya, udah siap gitu. Sabar Pak, ada jam mainnya Pak. Sabar. Siap. Nah, kami lanjutkan Pak, karena begini Pak, kenapa kami sampaikan itu? Pelayanan Bapak itu mungkin di satu sisi akan juga memudahkan dan memenuhi target-target termasuk bagaimana kemudian PNBP-nya tercapai, kemudian perluasan investasi dan kemudian investasi dan wisata banyak. Cuman Pak, fakta yang tidak bisa kita pungkiri, akses atas kemudahan itu juga ada akses negatifnya. Tidak sedikit kita melihat potret-potret yang tampak di permukaan. Banyaknya wisatawan atau orang warga negara asing yang datang ke Indonesia menyalahgunakan visa, bahkan melakukan tindak pidana yang bersinggungan dengan masyarakat kita di bawah, bahkan juga pelanggaran terkait dengan kewarganegaraan. Di Bali yang contohnya yang juga sempat viral, mungkin di negara atau di daerah lain juga banyak gitu. Belum lagi Pak, di satu sisi selain pelanggaran-pelanggaran itu, akses itu, juga ada potensi-potensi yang terjadi. Kemudahan dari pelayanan imigrasi kemudian disalahgunakan untuk mengambil lahan-lahan masyarakat kecil, ekonomi kecil. Nyata hadirnya ketika itu terungkap di beberapa hal yang viral di Bali. Kita belum tahu di daerah lain. Nah, harapan kita, satu sisi kita ingin meningkatkan PNBP kita, tapi di sisi lain banyak lapangan kerja masyarakat kita yang kemudian diambil alih oleh warga negara asing yang menyalahgunakan visa. Ini fakta, meskipun kecil tidak boleh diabaikan karena negara juga tidak boleh abai terhadap rakyatnya. Artinya apa? Bahwa saya ingin bertanya atau memohon penjelasan kepada Pak Dirjen atau Pak Menteri bahwa
dari program terkait di Dirjen Imigrasi yang bagus ini, tentu saya ingin mendengar bagaimana kemudian evaluasi pemberlakuan bebas visa selama ini, kemudian juga mapping dari dampak potensi ketika mau dilebarkan ke 89 negara dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia ini. Saya meyakini bahwa akses ini juga ada akses sosial, ekonomi, politik maupun juga pertahanan serta keamanannya di tingkat masyarakat. Nah, jika ini terjadi, Pak, siapa yang bertanggung jawab terhadap akses dari kebijakan di Dirjen Imigrasi ini? Apakah ini sudah dibicarakan dengan kementerian dan kelembagaan yang lain, misalkan penegak hukum? Ini tentu juga harus diantisipasi, jangan sampai kemudian masyarakat kita dirugikan atas kebijakan ini secara teknis begitu. Nah, kemudian juga khusus kepada Pak Dirjen Imigrasi, tentu saya tadi sampaikan membaca sebelum beliau terpilih atau setelah terpilih, beliau mengatakan bahwa ada hal yang penting yang kemudian menjadi target beliau, yaitu dukungan peningkatan perekonomian melalui investasi dan juga pariwisata. Nah, di situ salah satunya adalah beliau memang stressing adanya bebas pungli di dalam pelayanan ini. Nah, maksud saya adalah apakah memang ada indikasi pungli yang serius di dalam pelayanan imigrasi ini, gitu. Nah, ini juga menjadi penting bagi kita karena pelayanan yang jika ini benar terjadi pungli di imigrasi, ya ini persoalan-persoalan yang serius yang memang harus diselesaikan, gitu. Dan terakhir, seperti yang saya katakan tadi bahwa Pak Silmi ini saya baca dari media bahwa punya target kerja di 90 hari awal, ya, 100 atau 90 ada target. Nah, yang akan dilakukan beliau adalah melakukan mapping yang tepat di imigrasi, kemudian akan mengambil langkah quick win. Nah, Bapak sudah menjalankan itu, mungkin apa yang Bapak dapatkan terkait dengan mapping di Kementerian Imigrasi ini, positioning imigrasi itu apakah betul ketidakprofesionalan imigrasi, apakah sistemnya tidak benar, SDM-nya kurang komit, ataukah kemudian hanya persoalan manajemen yang tidak terkelola dengan baik. Nah, ini kita pengen dengar karena benar tadi kalau Bang Benny menyatakan ya ini tantangan buat Pak Menkumham bahwa Poltekim ini juga harusnya juga mendidik sumber daya internal dari imigrasi yang handal, yang kuat dalam mengelola imigrasian. Tapi hingga saat ini ya kita melihat bahwa Dirjen Imigrasi belum berasal dari internal. Apa problemnya? Ya tentu Pak Menkumham yang bisa mengetahui hal itu. Penyebabnya kenapa di internal orang-orang yang sudah dididik di Poltekim ini kemudian tidak menjadi SDM-SDM yang handal di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.